Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anggi. Baik, selamat pagi Bu Hiliana ya. Pak Farid tentunya selamat pagi Pak Farid. Pagi, Mbak. Iya, dan ini sudah Masya Allah ya, Alhamdulillah sudah 480 orang nih ya di Zoom meeting ya. Ada Pak Tatang, ada Pak Edi, ada Pak Hadi ya dari Pekanbaru juga sudah hadir, ada Pak Ahyat, ada Pak Arif ya, dan ada Pak Agus Idris, Masya Allah. Pak Agus sekarang rutin nih membersamai, terima kasih Pak Agus. Oke, kemudian juga tentunya masih banyak nih ya Bapak Ibu Nur Kaya, Bu Mila, Bu Vivi, Ibu Winarni ya, Ibu Arti, Bu Mariama, Bu Leli juga nggak ketinggalan ya dari Bandung. Mohon izin saya bacainnya yang kelihatan di saya yang videonya on ya. Dan ya Alhamdulillah ternyata di chat juga banyak nih ya Bapak Ibu. Mohon izin ya kita sambil menunggu teman-teman yang lain untuk hadir. Kembali ya, hadir kembali membersamai di Zoom meeting ini maupun di Facebook. Saya akan sedikit sapa-sapa nih, ada Ibu Bandria dari Karanganyar, kemudian Ibu Winarni, tadi ya Ibu Dwi Mulyani, Coach Nana dari Treasure Bay Bintan. Wah, bismillah ya, mudah-mudahan kita semua dimudahkan bisa liburan nih ke Treasure Bay, itu indah banget ya. Kalau kata Coach Nana, masuk hutan, Banggi, itu masuk hutan, keluarnya udah berasa kayak paradise ya, Coach. Oke, kemudian ada Ibu Eni ya. Pak Deden, Pak Ekowati ya, Pak Ekowati atau Bu Ekowati ini ya. Kemudian Ibu Nur Kaya, Pak Farid tentunya ya, Bu Vivi, oh ya Bu Vivi juga sudah hadir. Kemudian Bapak Nanang dari Sukabumi ya, ini teman sekampung Pak ini nih berarti ya sama-sama Sukabumi ya, Pak Farid juga dari Sukabumi. Ibu Ratna, Bu Mila ya, Bu Leli, Bu Mila lagi ya, Bu Arum, Ibu Dwi, Ibu Tias, Bu Dwi Ismayanti ya, Bu Rika dan Pak Pira ya dari Malaysia ya, Pak Praba, alhamdulillah sudah hadir juga, terima kasih Pak Praba sudah ikut terus nih ini di Spiritual Journey ini. Dan tentunya sahabat-sahabat ya di Facebook ya, alhamdulillah sudah 26 orang yang hadir. Ini ada Jeng Susi Lodo ya, Bu Susi dari Trenggalek. Wah, Masya Allah ya, sudah standby. Kemudian Wahyu, Ibu Siti Maria, Mbak Yulianti, Mbak Nari dari Taiwan ya, Bu Alfi, Ibu Mami Tati, wah, alhamdulillah, Bu Yeti, Ibu Komsatun dari Singapura, alhamdulillah. Kemudian Ibu Siti Muntia, Bu Iswarnita, Ibu Lia, Ibu Usri, Pak Husen ya, Ibu Ririn, alhamdulillah, Bu Siti, Pak Firdaus, Ibu Ulil dan Putri dan Pak Purnama ya, seperti Bapak nih ya. Terima kasih, Masya Allah, Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah hadir di pagi hari ini dan ya. Mari kita mulai kalau begitu ya. Alhamdulillah sudah semakin banyak yang bergabung dan seperti tidak sabar karena ini topiknya topik lanjutan yang pekan lalu ya. Jadi marilah kita buka bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Wala robis rohli sodri, wa yasirli amri, wahlul datami, lisani, yafkohu qawli. Ya, selamat pagi Pak Farid dan Bapak Ibu, ya kakak-kakak, Mas Mbak, sahabat-sahabat semua dari Spiritual Journey, dari Magnet Rezeki, ya yang terus membersamai di acara Pradita Channel. Seperti biasa, saya dengan Anggi Pradita. Di sini, alhamdulillah ya kita setiap Sabtu pagi dimudahkan dan diistiqomahkan untuk berkumpul bersama, hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan dalam seminggu ya biasanya kita tuh selalu udah disibukkan dengan kerjaan ya, Masya Allah saya juga alhamdulillah ya, alhamdulillah segala sesuatunya semua berkahnya dari Allah, rahmat dari Allah. Setiap minggu juga kalau udah weekdays ya banyak kegiatan, training, Zoom segala macam. Dan kita masih dimudahkan untuk ngecas nih, yang ngecas karena biasanya udah seminggu tuh, oh udah duniawi aja pikirannya ya. Jadi di weekend ini
awal pagi kita buka dengan hadir di majelis ilmu, mudah-mudahan membuka pintu-pintu ilmu buat kita, membuka pintu-pintu rezeki buat kita, membuka pintu-pintu untuk dimaafkan dosa-dosa kita, membuka pintu-pintu amal-amal kita ya, dan juga mudah-mudahan kita dimudahkan untuk masuk ke pintu surganya Allah ya, amin amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam tak lupa kita kan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarganya, beserta sahabatnya ya, dan tentunya umatnya di akhir zaman ini mudah-mudahan dengan segala ujian ya yang Allah berikan kepada kita semua ya, meskipun kita sudah beriman ya kita akan senantiasa diuji, tapi mudah-mudahan Allah selalu kuatkan ya, selalu berikan rahmat karunia-Nya ya, perlindungannya untuk kita semua agar kita senantiasa selalu dalam golongannya Nabi Muhammad SAW. Baiklah, Bapak Ibu yang mungkin ada yang baru bergabung diajak teman-temannya ya yang di Facebook ya, silakan boleh di-share ya kajiannya, live-nya di wall-nya masing-masing supaya mudah-mudahan teman-temannya nih ada yang ternyata ada persoalan keluarga ya atau persoalan yang lainnya lah ya, nggak harus persoalan keluarga, ini bisa tercerahkan dengan kajian-kajian yang kita adakan bersama dan juga akan menjadi wasilah kebaikan kita bersama ya, karena secara nggak langsung ternyata kita bisa membantu orang-orang di sekitar kita dulu deh ya, nggak usah jauh-jauh, di sekitar kita dulu ya. Ini terbantu ya untuk kembali mendapatkan petunjuk dari Allah ya, dengan cara apa? Dengan cara kita mendekat kembali kepada Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Bu Sumiati, semoga berkah ilmunya, amin ya. Mudah-mudahan kita semua di sini senantiasa dimudahkan untuk menyebut ilmunya Allah ya, dan tentunya semakin diberkahi, dibahagiakan, dimuliakan dunia dan akhirat. Dan seperti biasa, setiap Sabtu pagi di Saturday Morning Talk ini kita belajar sama-sama dengan seorang narasumber yang luar biasa ya dalam berbagi ilmu yang benar-benar dikupas, dicari materinya, dan kita bisa nikmati dengan renyah ya. Jadi materi-materinya ini dengan kita kunyah pelan-pelan ya, renyah sekali untuk kita dengarkan. Dan tentunya biasanya kalau ibu-ibu kita gimana ibu-ibu? Kita berasa pakai blush on ya keluar dari sini karena merah-merah gitu ya, merona dengan sentilan ya, nggak boleh bahasa dikanya ya. Jadi dengan yang membuka ya penyampaian Pak Farid yang tentunya sangat membuka mata kita ya, Masya Allah. Saya juga selama ini pasti masih banyak kekurangan, masih kurang banget belajar agamanya, apalagi saya juga bukan lulusan pesantren ya, jadi luar biasanya kita apalagi dengan era saat ini yang kita dimudahkan belajar dengan Zoom saja ya, dari mana saja bisa terus bergabung ya, kita akan bisa terus menambah ilmu agama kita ya, karena ternyata ini bekal yang utama ya. Tuntutlah ilmu ya sampai ke tembok Cina ya, tapi jangan ilmu duniawi saja ya, ternyata ilmu agama itu lebih penting lagi, apalagi untuk menjaga keturunan kita. Bismillah, kita mulai pagi ini, dan nanti seperti biasa Pak Farid nanti akan membukanya dengan doa, dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang sudah masuk di pekan sebelumnya ya, dan baru setelah selesai tanya jawabnya kita akan membahas kelanjutan ya, sesi dari Samawa sampai surga ya. Kemarin baru bagian pertama, hari ini insya Allah bagian kedua. Nah, bagi Bapak Ibu yang nanti ada pertanyaan terkait dengan sesi hari ini, silahkan tuliskan di kolom chat Zoom atau di Facebook, atau nanti silahkan japri ke saya di 081211391230. Jangan lupa Bapak Ibu ya, subscribe, follow channel Radita Channel ya. Oke, kita akan mulai begini kepada Pak Farid, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, kebahagiaan, kenyamanan di dalam hidup kita tanpa batas, ya, unlimited, berbatas langit seperti itu. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan juga kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya di akhir zaman. Kita selalu berharap, meminta kepada Allah, bermohon kepada Allah, berharap kepada Allah semoga kelak di yaumil akhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaatnya kepada kita semua. Baik Bapak dan Ibu, hadirin teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, seperti biasa mari kita buka acara ini dengan berdoa, ya, meminta kepada Allah, berharap kepada Allah semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dan berkahnya. Kita mulai dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rabbana, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kepada semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta keluarga besarnya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka, ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka, ya Allah. Sempurnakanlah kebaikan mereka, ya Allah. Berkahi usia mereka, ya Allah, dan mudahkanlah segala urusannya. Bahagiakan dan muliakanlah hidup mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, berilah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajari kami dengan hal-hal yang memberikan keberkahan dalam hidup, dan tambahkanlah ilmu yang membawa kami menuju keridhaan-Mu. Berikanlah kami kemudahan dalam belajar, berikanlah kami kemudahan di dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah, sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Dan sebelum kita mulai juga kita berdoa. Khusus doa ini khusus ya untuk teman-teman, untuk kita barangkali yang masih diberikan kenikmatan tidak sehat pada kesempatan pagi hari ini, pada kesempatan hari ini, untuk mereka semua, ya, teman-teman kita, saudara kita, famili kita, kerabat kita barangkali, yang saat ini juga sedang sama dengan kita, sedang tidak sehat. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka, ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kesabaran serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, seperti biasa kita juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ini kemarin pertanyaan tanggal 28 Agustus 2021 dan sebelumnya, ya. Yang pertama dari Ibu Leli dari Bandung. Pak, izin bertanya. Kalau secara main-main talak itu tidak boleh. Bagaimana kalau main-main dalam pengucapan ijab kabul dengan membacakan syahadat? Gimana hukumnya? Hatur nuhun. Sami-sami, terima kasih. Jadi yang dimaksud dengan pertanyaan beliau ini, kemarin kan kita membahas bahwa talak itu, bahwa seorang laki-laki, seorang suami itu mesti hati-hati dengan kalimat talak. Jangan sampai dia bercanda, bermain-main dengan kalimat talak, dengan mengatakan bahwa saya talak kamu, saya ceraikan kamu. Setelah itu dia bilang, enggak, saya bercanda doang, kok enggak serius gitu. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Lalu sekarang bagaimana kalau misalnya main-main dalam pengucapan ijab kabul? Kita dasarkan kepada satu hadis Nabi, riwayat Abu Daud, riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. 3 perkara yang serius dan bercandanya itu sama-sama dianggap serius. 1 nikah, 2 talak, 3 rujuk. Nah, untuk 3 hal ini kita harus betul-betul berhati-hati, ya. Nikah, talak, dan rujuk. Nah, ini yang harus betul-betul kita jaga kepada para suami, kepada para laki-laki, karena memang
kunci dari 3 hal ini ada di laki-laki, ada di suami. Kalau sampai kita mengucapkan dengan jelas gitu ya, kemudian kita katakan setelahnya ini bercanda, itu tidak boleh mengatakan seperti itu. Kita lihat ya, kalau yang terkait dengan nikah, terkait dengan ijab qabul, kita lihat di kitab Al-Fiqih Al-Jaziri ya. Beliau mengatakan 3 mazhab ya, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali sepakat ya perlunya ada saksi saat akad nikah. Apabila tidak ada 2 saksi yang menyaksikan saat ijab qabul, maka nikahnya batal. Jadi ini saya ambil kesimpulan saja ya, ambil ujungnya saja, bahwa bercanda di dalam ijab qabul itu tidak otomatis sah nikahnya. Kenapa? Karena menurut 3 mazhab, Hanafi, Syafi'i, Hambali, sepakat perlunya ada saksi saat akad nikah. Apabila tidak ada 2 saksi yang menyaksikan akad ijab qabul tersebut, maka nikahnya itu batal, tidak sah. Ya. Kemudian 3 mazhab yang sama, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, selain Hanafi ya, sepakat bahwa 2 saksi itu harus laki-laki, mesti laki-laki saksi itu. Sementara menurut Hanafi sah kesaksian 1 orang laki-laki dan 2 perempuan. Tetapi tidak sah kesaksian 2 perempuan saja tanpa adanya 1 orang laki-laki yang menyertainya. Ini jawabannya seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan Ibu Leli tadi, yang dimaksud dengan bercanda dalam akad nikah itu, ya, jadi misalnya begini, seorang wali yang menikahkan putrinya dengan seorang pria, lalu setelah ijab qabul selesai, si wali mengatakan, tadi saya cuma bercanda aja, jadi nggak serius gitu ya. Maka ucapan si wali demikian itu dianggap nggak boleh gitu ya, nggak boleh main-main gitu kan. Itu kira-kira bahasanya Bu Leli. Jadi tolong hati-hati ya para laki-laki, tetapi khusus untuk akad nikah ini tidak sesederhana ketika kita mengucapkan kalimat talak yang nyeplos begitu saja gitu ya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua dari Pak RAZ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Farid, bagaimana cara mengingatkan atau menyampaikan ke teman dekat sekaligus tetangga saya? Dia itu agamanya Islam. Nggak usah saya sebutkan ya. Dia itu agamanya Islam, aktif ikut tahlilan, tetapi istrinya Nasrani. Sudah punya 2 anak, sudah besar-besar, dan agamanya ikut ayahnya semua. Jadi si anak itu ikut si agama ayahnya ya. Ada sepasang suami istri, yang satu si suaminya Muslim, kemudian si istrinya itu adalah Nasrani. Setahu saya secara hukum kan tetap haram rumah tangganya ya Pak, meskipun terlihat harmonis, tapi bagaimana secara hukum untuk anaknya? Saya tidak merasa gembira ya kalau melihatnya seperti tidak ada masalah dan khawatir menjadi contoh ke teman tetangga yang lain. Matur nuwun, kata sangat ilmunya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin KKA rahimakumullah, inilah pentingnya kita menguasai ilmu agama. Pentingnya kita belajar agama. Pentingnya kita memberikan bekal agama kepada siapa? Kepada anak keturunan kita. Mulai kapan? Mulai saat dia di dalam kandungan. Mulai saat proses tanda petik penciptaannya. Itu tuh urusan agama itu bagi saya pribadi itu wajib gitu ya, wajib. Kenapa? Karena kalau tidak kita berikan pemahaman agama, kita tidak berikan ilmu agama kepada anak keturunan kita, maka model-model yang seperti ini akan terjadi. Artinya mereka menganggap enteng aja, itu agama mah gampang lah nanti diurus setelah kita menikah. Sehingga apa? Dengan alasan cinta, dengan alasan saya menyukai seseorang, dengan alasan saya mencintai seseorang, dengan alasan saya jatuh cinta dengan orang tersebut, maka dia tidak melihat lagi apa itu latar belakang agamanya. Ini yang paling penting. 3 episode yang lalu kita belajar bersama-sama bahwa ketika kita memilih seorang calon suami, pasangan laki-laki, gitu, calon suami kita, maka 2 hal yang menjadi patokan kita. Yang pertama adalah etikanya, tata keramanya, yang kedua itu agamanya. Kalau 2 hal ini sudah oke, sudah clear, silahkan ambil. Nggak ada yang mengatakan bahwa di situ harus melihat keturunannya, melihat hartanya, melihat ketampanannya, melihat apapun. Agama dan etikanya, itu yang paling penting. Ketika kita mau memilih seorang wanita sebagai istri kita, sebagai pasangan kita, maka agama memberikan tuntunan.
wanita itu dinikahi karena 4 perkara, karena keturunannya, kecantikannya, karena hartanya, dan yang paling penting karena agamanya. Maka pilihlah agamanya. Kalau sudah dipilih agamanya, maka insya Allah hidup kita akan sakinah, mawaddah, warahmah. Ini pentingnya demikian. Nah, kembali ke pertanyaan Pak RAZ tadi terkait dengan pernikahan beda agama, pernikahan antar agama. Kita ambil saja Al-Baqarah 221 ya. Saya bacakan artinya saja. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin itu lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hati. Dan janganlah kamu menikahi laki-laki musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka itu sesungguhnya mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Ya, Allah juga sudah menegaskan bahwa kita tuh nggak boleh menikahi orang-orang musyrik. Emang nggak ada lagi apa orang muslim atau muslimat yang benar-benar menarik hati kita? Masih banyak, ya masih banyak. Kenapa kok kita mesti memilih yang seperti itu? Nah, ada pendapat yang mengatakan, Pak, kalau laki-lakinya muslim, perempuannya non-muslim itu masih boleh. Sementara kalau laki-lakinya non-muslim, wanitanya muslim itu yang diharamkan. Betul, ya, ada pemahaman, ada pendapat yang seperti itu. Nah, yang diperselisihkan para ulama, ya, bolehkah laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab, ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, atau Katolik dan Protestan? Ada yang mengatakan boleh dengan bersandarkan kepada firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 5. Ada yang mengatakan tidak boleh. Ya. Namun demikian, saya pribadi mengambil pendapat yang lebih kuat dari para ulama, dari organisasi-organisasi Islam yang mengatakan bahwa tidak boleh menikahi wanita non-muslim. Saya laki-laki muslim menikah dengan wanita non-muslim. Ini yang masih diperdebatkan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tetapi saya akan memilih tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa? Alasannya yang pertama, ahli kitab yang ada sekarang ini tidak sama dengan ahli kitab yang ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua ahli kitab zaman sekarang ini sudah jelas-jelas musyrik. Sudah jelas-jelas mereka menyekutukan Allah dengan mengatakan bahwa Uzair itu anak Allah, ini orang Yahudi mengatakan. Dan Isa itu anak Allah menurut Nasrani. Nah, ini yang menjadi dasar saya mengambil dasar ini juga dari para ulama besar, ya, para organisasi Islam yang tentunya keilmuan mereka tidak diragukan lagi. Saya sangat yakin dengan keilmuan mereka. Kenapa? Yang berikutnya juga pernikahan beda agama ini dipastikan tidak akan mungkin mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah sebagai tujuan utama dilaksanakannya pernikahan. Apalagi kita tahu kadang-kadang masuk mereka menjadi seorang muslim, menjadi seorang mu'alaf itu kadang-kadang belum tentu karena niat yang tulus. Sering kali kejadian kan mereka masuk Islam karena ingin menikah. Setelah menikah mereka tidak menjalankan agama Islam, tidak menjalankan ibadah-ibadah Islam. Lalu yang terjadi bisa jadi mereka nanti hidup dengan agamanya masing-masing. Satu keluarga, satu rumah, satu kamar, tetapi agamanya beda-beda. Nah, ini yang mesti hati-hati. Ujung-ujungnya apa? Nanti pasti ada kalimat-kalimat klise. Kami ini hidup dalam alam kebinekaan. Tidak menjadi masalah bagi kami ketika Natalan, ya kami menghormati istri, ketika Lebaran kami sebagai istri menghormati suami. Kalau bahasa anak sekarang pret gitu, seperti itu. Tidak boleh seperti itu ya. Insya Allah umat Islam itu tidak akan kekurangan wanita muslimah, bahkan realitasnya jumlah kaum wanita muslimah itu lebih banyak dari prianya ya. Lalu kaitan dengan pertanyaan kalau hukumnya sudah haram. Ya, lalu bagaimana status pernikahan dan keturunannya? Nah, itu bukan hal yang sederhana. Silahkan dipelajari ya. Dari sisi nikahnya saja sudah haram, ya tentu ujungnya ke sana juga pasti akan tidak baik, akan haram semua. Ya.
Baik Bapak Ibu, teman-teman, ini berikutnya pertanyaan dari Ibu Nurkaya, bagaimana dengan istri yang juga mencari rezeki bagi keluarganya? Jawabannya kita akan bahas dalam kajian pagi ini. Kemudian Ibu Bandiah Karanganyar, bagaimana Pak kalau ternyata suami tidak tahu tugas dan fungsinya? Kita juga akan bahas pada kajian pagi hari ini, gitu kan? Ini pertanyaannya yang nomor 4 ini dari Ibu Bandiah sudah mengarah kemana saya paham, gitu ya. Mentang-mentang suaminya tidak tahu tugas dan fungsinya, lalu bagaimana cara kita bersikap kepada suami, kan ujung-ujungnya itu. Nanti kita akan bahas ya. Sabar ya Bu ya. Kemudian yang terakhir ini dari NN, ikutan bertanya Pak. Pasangan saya ini tidak pernah mengucapkan kata-kata I love you atau I miss you. Gitu. Saya kan jadi nggak yakin apakah dia sayang dengan saya atau tidak. Woi, mantap. Kalau saya ngambek, dia baru mengucapin kata-kata itu. Satu lagi ya, dia itu suka perhatian sama orang lain, kalau sama saya nggak begitu perhatian. Makanya saya suka sebel sama dia itu. Lalu bagaimana sikap saya, Pak? Ya mesti apa yang mesti saya lakukan? Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, ini adalah kasus yang sangat banyak ya, sangat banyak, umum terjadi hampir di semua pasangan, terutama bagi mereka yang sudah menikah di atas usia 10 tahun ke atas itu yang sudah mulai muncul rasa-rasa yang seperti ini ya. Nah, saya gampang banget sebetulnya solusinya ya, gampang banget solusinya. Kepada para suami, usia berapapun kita harus paham psikologi istri yang sangat memerlukan ucapan verbal nyata, terdengar jelas di pikirannya, bukan cuma di telinga. Ini para suami ya mesti memahami psikologi istri yang sangat perlu ucapan verbal nyata, terdengar jelas di pikirannya, bukan cuma di telinganya. Apalagi kalau sang suami ini sudah termasuk golongan suami-suami yang sukses, kemudian di luar juga sudah menjadi orang lah tanda petik gitu, bukan biasa-biasa saja. Jadi si istri itu mulai muncul rasa cemburu, mulai muncul rasa kekhawatiran, mulai muncul perasaan-perasaan jangan-jangan dia nggak sayang lagi sama saya gitu ya. Nah, kadang-kadang nih para istri itu nggak ngaruh ya, walaupun dia udah dikasih mobil mewah, rumah megah, harta berlimpah, dia kalau belum mendengar ucapan I love you, I miss you, mereka tuh belum puas. Itulah wanita ya, para suami, perhatikan ini. Kita belajar psikologi seorang istri ya. Ucapkan kalimat-kalimat yang seperti itu. Padahal sebetulnya ada yang lucu juga ya, kalau dengan kaitan dengan kata-kata kenapa kamu nggak pernah ngomong I love you atau I miss you. Padahal si istri kadang-kadang kan suka ngomel gitu. Ngomelnya kalau lagi kesel sama suami. Makan tuh cinta gitu ya, makan tuh cinta. Giliran nggak dengar kata cinta mereka minta. Inilah wanita. Kita mesti paham dengan psikologi wanita. Lucu ya, lucu seperti itu. Nah, sekarang gantian para istri. Para istri juga mesti memahami psikologi suami. Ya, mesti memahami psikologi suami yang mengirimkan sinyal kasih sayangnya itu dengan perhatian. Dengan menyerahkan semua penghasilannya misalnya. Dengan mendoakan setiap ba'da sholat, itu tuh kasih sayang seorang suami kepada seorang istri. Bukankah kondisi yang dirasakan saat ini oleh para ibu, ya para istri, itu adalah berkat adanya suami dengan segala usahanya termasuk doa. Jangan-jangan kita tidak, barangkali sebagai istri kita tidak pernah tahu bahwa setiap sholat 5 waktu si suami itu mendoakan kita, mendoakan istrinya. Jadi para istri juga mesti memahami psikologi suami biar imbang. Kalau tadi para suami mesti paham psikologi istri, sekarang juga para istri mesti paham psikologi suami. Ada banyak tipe suami yang tidak punya romantisme bercinta. Bercinta itu bukan arah sana saja ya. Yang tidak punya romantisme cinta itu dengan kata-kata, tapi lebih banyak dengan kerja nyata. Banyak yang seperti itu. Saya ini bukan tipe itu loh, Pak. Saya tuh kok kalau mau ngomong saya cinta kamu itu kok ya apa ya rasanya kok wagu itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa? Sesuatu yang itu saya kan sudah mau tunjukkan. Saya tunjukkan dengan apa yang saya berikan kepada dia. Gitu. Nah ini kita mesti paham juga ya, mesti paham juga. Suami mesti paham psikologi istri. Istri juga mesti paham psikologi suaminya. Ada suami, ada laki-laki, banyak pria yang
tidak pernah mengatakan hal-hal yang seperti itu. Walaupun perhatiannya 100% tercurah kepada ibu, kepada istri. Nah, ini menarik pertanyaan ini menurut saya. Jadi saya mencoba menghubungkan pertanyaan ini itu seperti hubungan kita dengan Allah. Ya, seperti hubungan kita dengan Allah. Istri itu, Allah itu ibarat istri gitu. Allah itu bakal ngambek kepada kita kalau kita mulai menjauhinya. Kalau kita itu tidak cinta lagi dengan Allah. Kalau kita itu tidak sering-sering menyapa Allah. Allah itu ngambek gitu. Sama seperti si istri itu bakal ngambek kalau suaminya tidak mengucapkan kata cinta, tidak mengucapkan aku tresno, aku kangen kowe misalnya. Saya rindu kamu. Allah juga kadang-kadang seperti itu. Allah itu bakal ngambek, bakal menjauhi kita, bakal marah dengan kita ya. Kenapa? Karena kita tidak mengucapkan kata-kata I love you ya Allah, karena kita tidak mengucapkan kata-kata I miss you ya Allah. Kita nggak cinta lagi, tidak sering menyapa. Maksudnya apa? Tidak mengatakan cinta, maksudnya tidak menyapa seperti apa? Misalnya ya kita tidak, sholatnya tidak di awal waktu, kita tidak berbuat baik sesuai dengan tuntunan agama. Ujungnya apa? Berbagai musibah, cobaan, hal-hal yang tidak menyenangkan itu pasti akan menimpa kita. Nah ini kaitan pertanyaan ini sangat bagus menurut saya dan kita coba kaitkan kecintaan kita kepada Allah. Kalau kita sudah tidak mencintai Allah, maka Allah juga bakal ngambek. Kalau kita tidak mengatakan saya kangenmu ya Allah, maka Allah juga bakal ngambek. Ngambeknya seperti apa? Ketidaknyamanan dalam hidup kita. Berbagai musibah barangkali, berbagai cobaan yang menimpa diri kita. Itu gara-gara kita tidak cinta lagi, kita tidak sayang lagi dengan Allah. Allah juga bakal ngambek kalau kita lebih memperhatikan sesama makhluk. Tadi kan pertanyaannya jelas. Suami saya itu kok lebih perhatian sama orang lain daripada saya sebagai istrinya. Si istri ini cemburu, Allah juga bakal cemburu. Kenapa cemburu? Kenapa Allah cemburu kepada kita? Karena kita masih lebih memperhatikan sesama makhluk, tidak memperhatikan Allah. Memperhatikan dalam arti meminta sesuatu kepada Allah, kembali mengembalikan semua persoalan hidup kita kepada Allah. Ya, tapi kita apa? Ketika punya persoalan lari ke orang pintar. Yang lari ke orang pintar berarti itu orang yang bodoh, orang yang tidak pintar. Lari ke dukun, lari ke usaha-usaha yang bersifat lahiriah. Nggak boleh seperti itu. Mestinya apa? Ikhtiar batiniah dulu. Bahasa kita tuh yang lebih terkenal, gelar sajadah dulu, gitu kan. Tundukkan kepala kita dulu, ya. Kemudian jatuhkan kening kita di atas sajadah, lalu setelah kita mengadu kepada Allah, meminta kepada Allah, barulah ikhtiar secara lahiriah itu kita lakukan. Seperti itu mestinya, gitu ya. Baik, Mbak Anggi, lewat 3 menit di jam saya, menjawab pertanyaan ini, semoga ada manfaatnya dan semoga bagi yang bertanya juga bisa terpuaskan dengan jawaban saya. Nanti kalau ada masih yang belum jelas, silahkan bertanya lagi, silahkan ajukan lagi pertanyaan. Ya. Baik Mbak, 30 detik seperti biasa, saya minta waktu untuk break ya. Suaranya Mbak Anggi. Baik, terima kasih Pak Farid atas jawaban-jawabannya. Ya, seperti biasa Bapak Ibu ya, jawabannya lengkap, padat, dan jelas, dan juga membuat merona ya Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Farid itu menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Tadi menarik ya terkait dengan pertanyaan jawaban dari pertanyaan yang terakhir gitu ya. Nah ini ternyata memang di persoalan pasangan, rumah tangga maupun bahkan parenting ya itu kita harus terus menggali ilmu-ilmu yang lain juga gitu. Saya pernah dengar nih waktu itu juga Ustadz Nasrullah dari Magnet Rezeki pernah mengundang Dr. Aisyah ya. Bagaimana ternyata kita masing-masing itu mempunyai kebutuhan cas baterainya itu dengan tangki-tangki bahasa kasih ya, bahasa cintanya tuh apa gitu. Jadi bisa beda-beda. Dan kalau di ilmu psikologi kita bisa tahu bahwa kepribadian seseorang ada 4 ya gitu ya, ada pragmatis misalnya, banyak sekali sebenarnya ya, ada pragmatis, ada koleris, ada sanguinis, dan ada melankolis. Nah yang disampaikan oleh Dr. Aisyah itu bahwa 4 tipe ini itu ternyata mencerminkan dari sahabat-sahabat di sekitar Nabi juga gitu ya. Jadi pragmatis itu digambarkan seperti sahabat Nabi Abu Bakar ya, bahwa bahasa kasih yang diperlukan itu adalah dengan cara sentuhan. Kemudian koleris itu diumpamakan atau
gambarkan seperti Umar bin Khattab ya, dengan bahasa kasihnya dengan pelayanan. Kemudian sanguinis yaitu Ali bin Abi Thalib dengan bahasa kasihnya pujian. Ya, orang sanguinis itu kan orang yang suka populer ya, suka popularitas. Jadi perlu dipuji gitu ya. Kemudian orang melankolis itu digambarkan dengan Utsman bin Affan ya. Jadi bahasa kasih dengan pujian atau hadiah misalnya seperti itu. Jadi ini yang kadang-kadang kita mesti tahu juga nih kepribadian pasangan kita seperti apa gitu kan. Nah, lalu bagaimana kita ya balance lah ya, bisa sedikit penuhi tadi tangkinya supaya energinya terus ke recharge ya. Meskipun kalau misalnya cerita ke Pak Farid nih, kalau bahasa psikologi katanya itu teori gitu ya. Ya, Pak, ya. Tapi ya ini hanya sekedar intermezzo ya, Bapak Ibu yang pernah saya belajar dari Dr. Aisyah waktu diundang dalam acara CMR-nya Pak Nasrullah. Nah, mudah-mudahan sedikit menambah ilmu ya, sedikit paham, sedikit tahu karakter pasangan kita gitu ya. Jadi bisa makin nanti menambah kebahagiaan dalam keluarga ya. Amin. Nah, kita akan masuk ke dalam topik lanjutan ya, yaitu samawa sampai surga ya. Pekan lalu kita sudah membahas samawa sampai surga bagian pertama, di mana ini membahas tentang pria gitu ya. Jadi kemarin Pak Farid menyentil para suami. Kali ini kita akan para istri ya, para wanita akan dibuat merona tanpa blush on ya kalau kita bicara di grup ya, karena bahasanya mesti disiplin kata. Ya, maka kita akan belajar sama-sama lebih lanjut supaya lengkap ya ilmu tentang ini. Kepada Pak Farid, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Di minggu lalu kita belajar tentang bagaimana fungsi tugas kewajiban seorang suami. Nah, sekarang minggu ini kita belajar fungsi tugas kewajiban seorang istri gitu ya. Mohon maaf kalau nanti ada yang harus kena cubit, mohon maaf kalau nanti mesti kena tampar, mesti kena tabok, mesti kena siram. Kenapa demikian? Karena namanya belajar itu yang mesti seperti itu. Proses belajar itu bukan proses yang menyenangkan. Proses belajar itu membutuhkan keikhlasan, kerelaan, dan ikhlas hati, rela hati untuk diaduk-aduk, rela hati untuk kadang-kadang nggak nyaman, kadang-kadang nggak enak gitu. Tetapi mari kita lihat, setelah kita belajar, setelah kita mempelajari, mendapatkan ilmu itu, lalu kita praktekkan, Masya Allah, luar biasa. Ya, Masya Allah, luar biasa. Kalau saya sering memberikan ilustrasi sederhana, seorang Ronaldo itu pemain bola yang luar biasa prestasinya, luar biasa performance-nya. Lalu bagaimana dia bisa menjadi seorang mega bintang yang seperti itu dibandingkan dengan yang lain? Padahal kan yang lain juga pemain bola. Karena ternyata latihannya Ronaldo itu jauh di atas rata-rata latihan orang-orang pemain-pemain yang biasa. Kalau yang pemain biasa misalnya latihannya sehari itu cuma 6 jam, maka Ronaldo bisa 10 jam atau 2 kali lipatnya. Dia akan latihan sendiri, lakukan sendiri. Nah, itulah contohnya bahwa ketika kita belajar itu memang ada hal yang tidak menyenangkan. Ada sesuatu yang membuat kita menjadi tidak nyaman. Tetapi insya Allah ya, saya jamin insya Allah ketika kita belajar dengan baik, apalagi penuh dengan keikhlasan, maka hasilnya itu nanti akan menjadi energi berlian bagi kita, menjadi sesuatu yang membuat hidup kita menjadi semakin bahagia, semakin samawa. Semoga samawa kita bisa sampai surga gitu ya. Bapak Ibu, teman-teman, mohon maaf ya kalau ada sedikit gangguan batuk gitu ya. Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, kalau kita kemarin belajar tentang bagaimana kewajiban seorang suami, bagaimana kewajiban seorang laki-laki sebagai suami, itu ada 5 ya, memberikan mahar, memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal, menggauli istri secara baik, menjaga istri dari dosa, memberikan cinta kasih. Semuanya ada di dalam Al-Quran, ayat Al-Quran, surat masing-masing ada An-Nisa, Al-Baqarah, An-Nisa lagi, At-Tahrim dan Ar-Rum. Nah,
fakta yang ada, tugas seorang istri, kewajiban seorang istri itu cuma 3 sebetulnya. Satu, taat kepada suami, saya ingin ya berkaitan. An-Nisa 34, mengikuti tempat tinggal suami, atau ayat 6, menjaga diri saat suami tidak ada. Banyakkan mana kewajiban suami dengan kewajiban istri? Banyakkan mana kewajiban suami dengan kewajiban istri? Hampir 50%-nya. Lebih banyak kewajiban seorang suami daripada kewajiban seorang istri. Tetapi kenyataan di dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, bisa jadi ini kebalik-balik. Bisa jadi ini kebalik-balik. Ketika ini kebalik-balik, yang terjadi apa? Yang terjadi bagaimana kita bisa mendapatkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apalagi sampai surga, gitu kan? Seperti yang saya ilustrasikan di pertemuan lalu, kaki itu kita pergunakan untuk berjalan. Lalu apa yang terjadi ketika kepala yang kita pakai untuk berjalan? Tangan itu kita pergunakan untuk menulis misalnya. Lalu apa yang terjadi ketika kita menulis dengan menggunakan kaki atau menulis dengan menggunakan mulut? Ada fungsi yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ketika fungsi tidak sesuai dengan peruntukannya, maka prosesnya tidak akan bisa berjalan dengan mulus, tidak akan bisa berjalan dengan baik. Ketika prosesnya tidak bisa berjalan dengan baik, maka apakah mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita harapkan dalam kehidupan kita? Kan belum tentu juga. Bisa juga bisa, tetapi mungkin usahanya, effortnya itu harus benar-benar kuat ya. Mesti benar-benar kuat. Apalagi ketika effort kita itu tidak dilandasi dengan agama. Apalagi ketika effort kita itu tidak disertai dengan keikhlasan. Apalagi kalau effort kita itu tidak didasari dengan semata-mata ini merupakan ibadah kepada Allah. Maka apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dapat hasil dapat, tetapi berkah belum tentu. Yang kita kerjakan bisa berjalan, bisa, tetapi apakah memberikan kebahagiaan buat kita, itu belum tentu juga. Nah, kenapa? Karena ada fungsi yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Baik Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang kewajiban seorang laki-laki, seorang suami, dan kewajiban seorang istri, saya agak mundur dikit ya Mbak ya, biar kelihatan tulisannya. Itu lebih besar, lebih banyak tugas atau kewajiban seorang suami. Nah, seorang istri seperti apa? Mari kita lihat, mari kita kupas, mari kita bahas satu persatu ya. Taat kepada suami, mengikuti tempat tinggal suami, menjaga diri saat suami nggak ada kewajiban istri nyari nafkah ya. Ya kita balikin lagi tuh. Mahar, kewajiban laki-laki ya, suami mahar, nafkah, gauli istri dengan baik, menjaga istri dari dosa, memberikan cinta dan kasih sayang. Nomor 5 ini memberikan cinta, kasih sayang, walaupun itu tidak diucapkan I love you, I miss you, jangan diprotes. Ada juga seorang suami yang tidak punya sense of romantism. Artinya dia mah lempeng-lempeng aja gitu ya, tetapi sebetulnya itu ditunjukkan dengan cara yang lain. Nah, tugas seorang istri, kewajiban seorang istri taat kepada suami, mengikuti tempat tinggal suami, dan menjaga diri saat suami tidak ada. Mari kita kupas satu persatu. Taat kepada suami ya. An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian mereka wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Sederhana. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin kepada siapa? Pemimpin bagi seorang wanita. Kenapa Allah menjadikan laki-laki pemimpin bagi seorang wanita? Karena laki-laki punya kewajiban memberikan nafkah. Ya. Allah melebihkan laki-laki ini, suami ini, kenapa? Karena mereka telah diberikan kewajiban untuk mencari nafkah, memberikan nafkah kepada seorang istri. Lalu apa tugas seorang istri kepada suami? Satu, taat. Taat. Nggak ada kata-kata yang lain, nggak ada pilihan-pilihan kata yang lain. Cuman satu, disuruh taat, tidak disuruh yang lain. Gitu kan. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Kalau saya mengatakan kemarin, kewajiban suami itu harus dilakukan. Dasarnya adalah ayat Al-Quran.
Kalau kewajiban kita tidak jalankan, maka konsekuensinya adalah dosa. Itu yang paling dekat. Konsekuensi kedua itu adalah kita tidak akan mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah kalau kewajibannya tidak dilakukan. Sekarang sama. Seorang istri juga punya kewajiban. Yang pertama adalah taat kepada suami. Ketika kewajiban ini kita tidak jalankan, ketika kewajiban ini kita tidak lakukan, maka konsekuensi pertama yang muncul adalah dosa. Namanya wajib ya dosa. Konsekuensi yang kedua, maka yang terjadi adalah kita tidak bisa mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Apalagi sampai surga. Jadi kalau melihat kepada An-Nisa ayat 34 ini, ya, sebab itu maka wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Ya. Wanita itu, istri itu wajib taat kepada suami sepanjang suami tidak menyuruh berbuat dosa. Sepanjang suami tidak mengajak ke hal-hal yang bersifat maksiat. Sepanjang suami ya itu mengajak kita kepada jalan Allah, hidup di jalan Allah, maka hukumnya wajib bagi seorang istri untuk taat kepada suami. Apapun kondisinya. Nah, sekarang kan tadi ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau seorang suami tidak memahami tugas dan kewajibannya? Pertanyaannya pasti akan mengarahnya kepada urusan taat kepada suami. Itu kelihatan jelas pertanyaannya kemana, arahnya kemana. Pak, gimana mau taat? Dia aja nggak ngasih nafkah. Sering ada muncul kalimat yang seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul, konsultasi-konsultasi yang muncul itu arahnya ke situ. Ngapain gua taat sama dia? Dia aja kagak ngempanin gua, bahasa orang Betawi begitu ya. Ngapain saya mesti taat kepada dia? Lawang dia aja itu tidak memperhatikan saya, tidak memperhatikan keluarganya. Pertanyaan saya, apakah ada syarat memberikan nafkah dulu, baru istri taat? Pertanyaan saya seperti itu. Apakah ada syarat bahwa seorang suami mesti memberikan nafkah dulu, kemudian baru kita boleh taat? Kan nggak ada syarat seperti itu. Bahwa memberikan nafkah itu adalah kewajiban seorang suami, yes. Seperti itu, iya. Kalau dia tidak bisa memberikan nafkah kepada kita, kepada si istri, tanpa halangan syar'i, tanpa halangan yang dibolehkan oleh agama, ya, maka dia yang berdosa. Si suami yang berdosa, gitu kan. Tetapi itu tidak mengurangi kewajiban seorang istri untuk taat kepada suami. Mohon maaf, ini saya mesti mengatakan yang sesungguhnya. Apalagi kalau kita misalnya menjadi seorang wanita karir. Kalau kita menjadi seorang wanita yang memiliki penghasilan, bahkan mungkin penghasilannya lebih besar daripada penghasilan suami kita. Jadi nggak ada syarat mengatakan, ini paling gampang yang ini. Pertanyaan yang paling gampang ini. Kenapa? Karena biasanya 99% persoalan rumah tangga yang masuk untuk minta konseling itu muncul karena urusan duit, muncul karena urusan materi, muncul karena ada ketidakpuasan seorang istri kepada suami gara-gara secara ekonomi tidak terpenuhi. Paling banyak, saya boleh mengatakan 99%. Kalau diurut persoalannya, apapun itu panjang lebar, pertanyaannya, persoalannya ujung-ujungnya karena suami tidak bisa memberikan nafkah, maka itu menjadi persoalan yang paling banyak, persoalan mendasar di dalam kehidupan rumah tangga kita. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Kita kembali kepada tugas kewajiban seorang istri taat kepada suami. Ketika seorang suami itu tidak bisa memberikan nafkah dan tidak ada halangan secara syar'i, maka dia dosa. Si suami itu punya dosa. Tetapi tidak memberikan nafkah ini itu tidak mengurangi kewajiban kita, kewajiban seorang istri untuk tetap taat kepada suami. Sepanjang suami tidak mengajak kepada urusan dosa dan maksiat. Sepanjang suami itu masih tetap di jalan Allah, jalan Rasulullah, menuju kepada Allah, tetap kita punya kewajiban untuk taat kepada beliau. Nah, sekarang bagaimana Pak kalau misalnya si istri yang justru menjadi pencari nafkah, si istri justru yang menjadi pencari nafkah yang paling utama?
walaupun si istri ini menjadi seorang pencari nafkah, ya, katakanlah gajinya lebih besar daripada sang suami, atau misalnya suami tidak mau mencari nafkah walaupun dia sehat normal, kondisi psikis dan fisiknya, psikologis maupun fisiknya itu masih oke-oke aja, tapi dia tidak mau berikhtiar, kemudian si istri yang banting tulang untuk mencari nafkah, itu tidak berarti seorang istri boleh semena-mena terhadap suami. Ya. Tidak boleh semena-mena seorang istri kepada suami. Oh, kan gua yang nyari duit di sini. Kan gua yang menjadi kepala keluarga, kebalik-balik fungsinya, kebalik-balik tugasnya, kebalik-balik kewajibannya. Kan saya, kan gua sambil nepuk dada. Kan gua, bini lu yang nyari duit, lu ngapain mesti begitu? Lu ngapain ngatur gua? Lu ngapain melakukan ini, melakukan itu kan bahasanya yang seperti itu. Nah, itu enggak boleh. Walaupun kita sebagai seorang istri ini pencari nafkah utama sekalipun, itu enggak boleh. Enggak boleh kita semena-mena mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan kepada seorang suami. Kewajiban istri satu, tetap taat kepada suami. Ya. Coba kita lihat tadi 3 kewajiban istri. Ada nggak kewajiban menjadi pencari nafkah? Kan nggak ada. Tetapi karena memang keadaan tanda petik yang memaksa supaya kita menjadi seorang pencari nafkah, silahkan lakukan. Tetapi ingat, kewajiban kita kepada seorang suami itu adalah taat. Ya. Kewajiban seorang istri kepada suami itu adalah taat. Nggak ada yang lain. Sekalipun kita menjadi kepala keluarga, sekalipun kita menjadi pencari nafkah utama di dalam keluarga kita. Pak, gimana mau taat kepada suami? Dia aja kagak sholat, dia aja kagak sembahyang, dia aja kagak sholat, dia aja macam-macam kalimat kita seperti itu ya. Pertanyaannya saya balikin lagi, kalau memang dia tahu agamanya seperti itu, tidak taat, tidak sholat, kenapa dulu pilih dia? Kan cinta, Pak. Ya, makan tuh cinta. Bahasanya seperti itu ya. Kalau ternyata saya nggak mungkin taat dengan dia, Pak, dia aja kagak sholat, dia aja sholatnya belang bentong, kadang sholat, kadang kagak. Gitu. Dia aja itu nggak pernah ngajarin gua ngaji, Pak. Ngapain gua taat sama dia? Para istri nggak boleh mengatakan seperti itu. Sepanjang sang suami tidak mengajak kita berbuat dosa, sepanjang sang suami tidak mengajak kita berbuat maksiat, maka tugas kita, kewajiban kita sebagai seorang istri tetap taat. Kalau memang kita menyesal mendapatkan suami seperti itu, balik lagi, kenapa dulu milih dia sebagai suami? Yang namanya ketaatan kepada agama itu tidak akan muncul tiba-tiba, tidak akan muncul saat ini. Pasti akan kelihatan sejak zaman dulu. Sejak zaman PDKT udah kelihatan dengan jelas. Sejak zaman kita mengenal dia pun pasti sudah kelihatan. Wah, kalau dulu dia soleh, Pak, sholat, kalau datang ke rumah misalnya, lihat dulu, nah diselami dulu, dijajaki dulu. Jangan mentang-mentang dia kamuflase. Banyak kan yang seperti itu, para krokodil gitu ya, para krokodil karena ingin mendapatkan seorang wanita kekasihnya, lalu dia berpura-pura alim dan sebagainya. Hati-hati, selami, dilihat, makanya agamanya, etikanya, tingkah lakunya, sikapnya, karakternya. Kan sudah jelas bahwa tuntunan agama itu cari yang agamanya memang bagus. Ya. Sepanjang suami tidak menyuruh berbuat dosa, ya, kita tetap harus taat kepada sang suami. Perkara urusan kesolehannya dia kepada Allah, perkara urusan sholatnya dia kepada Allah, urusan agamanya dia kepada Allah, itu urusan dia, nafsi masing-masing antara dia dengan Allah. Antara dia dengan Allah. Ya, saya nggak mau nyinggung para suami ini, kemarin udah dicuci habis para suami ini. Sekarang para istri yang saya tidak akan mengatakan, makanya para suami itu sadar gitu, mesti perbaiki agamanya. Udah jelas kemarin saya kita bahas dengan panjang lebar. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Kalau ibu-ibu, kalau para wanita, kalau para istri ingin menjadi
seorang wanita yang memiliki predikat wanita yang solehah, kewajibannya itu adalah taat kepada suami. Kan jelas tadi ya, di surat An-Nisa ayat 34-nya, wanita yang solehah itu taat kepada suami. Cuma itu, jaga ucapan, jaga perbuatan, hindari sesuatu yang bisa mengiritasi hati seorang suami. Ya, kadang-kadang kita ini kalau sudah mulai agak-agak luntur rasa cintanya, rasa sayangnya, apalagi saya katakan 99% persoalan rumah tangga yang masuk ke kami, yang masuk ke saya itu biasanya dia diawali dengan urusan ekonomi. Beneran, diawali dengan urusan ekonomi. Walaupun ujungnya nanti, walaupun awalnya pembukaannya itu banyak banget, muter-muter agama, macam-macam, ujung-ujungnya adalah karena kemampuan ekonomi, biasanya begitu. Nah, jaga ucapan, jaga perbuatan, jangan sampai muncul kalimat-kalimat yang membuat suami itu menjadi teriritasi. Misalnya begini, suami sudah maksimal bekerja, sudah maksimal berikhtiar mencari nafkah untuk kita. Kemudian uangnya diserahkan ke kita sebagai istri. Terus kita ngomong apa? Kok cuma segini? Pernah nggak ngomong begitu? Masya Allah. Kalau muncul kalimat seperti itu dari seorang istri kepada suami, maka saya boleh mengatakan ini masih belum termasuk kategori wanita yang solehah. Ibu-ibu, para istri tahu nggak sih? Di luar itu bagaimana cara seorang suami, seorang laki-laki berikhtiar mencari uang itu tidak mudah kalau nggak tahu ilmunya. Ya, kalau tahu ilmunya gampang. Mencari nafkah, mencari rezeki, mencari uang itu nggak mudah. Ketika pulang ke rumah, keringat dingin, keringat panas gitu kan, capek-capek, lelah-lelah begitu, belum duduk, belum dikasih minum atau apa, tiba kita si suami ngasih uang, terus istrinya ngomong, kok cuman segini bang, biasanya kagak segini. Masya Allah. Ini ciri-ciri wanita, ciri-ciri istri yang belum salehah. Mohon maaf, saya masih mengatakan yang sesungguhnya. Apalagi kalau misalnya rumah tangga kita tidak harmonis gara-gara ekonomi kebanyakan seperti itu. Terus muncul kalimat-kalimat yang kalau orang Betawi mengatakan lu itu laki-laki yang kagak ada manfaatnya. Lu tuh laki-laki kagak ada gunanya, ngapain lu? Lu mah mau kondo. Tahu mau kondo itu bahasa Betawi juga. Modal titik-titik doang. Ada yang begitu, ada juga. Yang paling sering makan tuh cinta, lu dulu ngerayu gua, sekarang lu jadi kayak begini, kayak laki kagak ada gunanya. Lu mendingan pergi dari tempat gua, mendingan pergi dari rumah gua, ngapain lu ada di sini? Urus lo anak-anak lu. Kalimat-kalimat seperti itu, ucapan-ucapan seperti itu pasti akan mengiritasi hati seorang suami, hati seorang laki-laki. Apapun itu, sepanjang sang suami tidak mengajak kepada perbuatan dosa, tidak mengajak kepada perbuatan maksiat, haram hukumnya mengeluarkan kata-kata yang seperti itu. Seorang istri bisa masuk pintu surga manapun ketika nanti wafat dengan catatan dia taat kepada suami. Dengan catatan suami ridho kepada istri. Ayo. Kalau kita tidak taat kepada suami, lalu suami tidak memberikan ridhonya, apakah iya kita sebagai wanita, sebagai istri bisa masuk surga? Padahal hidup kita, tujuan hidup kita, ujungnya adalah bagaimana kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan surganya Allah, pintu surganya seorang wanita itu kuncinya ada di tangan suami. Kuncinya itu ada di tangan laki-laki yang menjadi suaminya. Hati-hati. Jangan sampai kita ketika mau masuk surga, gedor-gedor pintunya, kagak bisa dibuka. Kenapa? Kuncinya dipegang oleh seorang suami. Kuncinya dipegang oleh suami kita. Lalu ketika kita meminta, ya suamiku, ya fulan, tolong berikan kuncinya, aku ingin masuk surga. Oh sorry, no way. Lu dulu waktu di dunia nyakitin gua melulu kerjaannya. Lu di dunia waktu masih hidup lu nyakitin gua, memaki-maki gua dulu. Iya tahu, gua dulu di dunia itu bukan laki-laki yang sejati, bukan laki-laki yang bisa memenuhi kebutuhanmu, ya.
Tetapi dengan cara kamu memaki-maki saya ketika hidup di dunia, dengan cara kamu merendahkan nilai saya di dunia, maka saya tidak ridho kamu untuk masuk surga. Ayo, kalau nanti suami begitu gimana? Kalau suami kita begitu gimana? Jangankan sampai sampai surga. Kadang-kadang urusan dunia aja banyak yang terhambat gara-gara sang suami itu merasa sakit hati dengan istrinya. Banyak kejadian yang seperti itu. Oleh karena itu, para wanita, para ibu, para istri, hayo perbaiki diri kita. Hayo mulai menyadari bahwa tugas kita, kewajiban kita yang pertama itu cuma satu, taat kepada suami, nggak ada yang lain. Sepanjang suami tidak mengajak kita berbuat dosa, sepanjang suami tidak mengajak kita berbuat maksiat, maka kewajiban kita untuk taat tidak gugur, tidak dikurangi sama sekali. Kalaupun ternyata kita yang menjadi kepala rumah tangga, kalaupun ternyata kita yang menjadi pencari nafkah utama di keluarga, itu juga tidak mengurangi kewajiban kita untuk taat kepada suami. Ya, ayo bangun Bapak Ibu, ibu-ibu gitu kan. Silahkan ya. Introspeksi diri, baca lagi sejarah ke belakang. Kenapa saya belum samawa? Kenapa saya belum mendapatkan keindahan dalam berumah tangga? Kenapa saya belum belum bahagia, belum nyaman, belum nikmat dalam rumah tangga ini? Jangan-jangan nomor satu ini gitu loh. Apalagi kalau kita jadi seorang wanita karir, sukses di pekerjaan gitu kan, jadi seorang pemimpin, jadi seorang bos, manajer kah, general manager kah, apapun itu posisi kita gitu. Lalu kita merasa lebih hebat dari suami, no way. Nggak boleh seperti itu. Makanya hidup berumah tangga itu ya mesti belajar agama. Kalau kita tidak belajar agama, maka nonsen kalau kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga. Ayo, Bapak Ibu. Ayo teman-teman, rekan-rekan, kakak adik hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Semoga yang sedang merenung, ya, semoga yang sedang introspeksi diri, yang sedang muhasabah ini betul-betul mendapatkan sesuatu yang oh iya ya, saya harus berubah. Oh iya, mulai detik ini saya akan menjadi seorang istri yang taat kepada suami. Saya akan menjalankan kewajiban saya sepenuh hati, apapun itu. Apapun itu bentuknya. Hidup di dunia ini cuma sebentar, serius cuma sebentar. Berapa tahun sih? 60 tahun rata-rata usia kita, 70 tahun rata-rata usia kita. Rumah tangga itu, let's say, katakanlah kita mulai umur berapa sih yang standar? Katakanlah umur 25, 26, itu kita mulai berumah tangga. Masih punya rasa cinta, masih kasih sayang dan sebagainya, kira-kira sekitar 10 tahunan, 35. 35 itu kadang-kadang sudah mulai memudar, sudah mulai terkontaminasi ya, oleh hal-hal lain, sudah mulai ada rasa-rasa yang tidak seperti dulu gitu ya, tidak seperti dulu ya. Sehingga apa? Sebetulnya berapa tahun sih kita bisa menikmati kehidupan rumah tangga itu? Kalau tidak ada landasan agama, kalau tidak dibekali dengan kemampuan dalam agama, apakah iya 10 tahun, 20 tahun rumah tangga kita itu benar-benar tidak nyaman, tidak bahagia, tidak samawa? Jangan ngomong samawa dulu, deh, nyaman dulu, bahagia dulu. Kenapa? Karena kita tidak dilandasi dengan agama. Jangan-jangan seperti itu. Ayo, hidup kita cuma sebentar kok. Bagi teman-teman, Bapak Ibu yang hadirin kakak adik rahimahullah yang sekarang usianya sudah kepala 4, kepala 3, kepala 4. Berapa tahun lagi sih usia kita? Kalau rata-rata usia umat Rasulullah itu 60 tahun, berarti sekitar 20 tahun lagi. 10 tahun lagi, usianya kepala 5 itu mungkin tinggal hitungan tahun dengan dua tangan ini, jari dua tangan ini. Ayo perbaiki. Para istri, ya mumpung masih ada waktu. Kalau usia kita 50 tahun, mungkin sekitar 10 tahun lagi, ayo berubah, taat kepada suami. Ya, taat kepada suami, nggak ada pilihan lain seperti itu. Yang berikutnya, sudah 55 tahun, waduh 55 tahun mungkin kalau rata-rata 60 tinggal 5 tahun lagi Bu Bandia ya. Ayo makanya kita benar-benar berbalik menjadi seorang wanita yang solehah,
seorang wanita yang betul-betul taat kepada suami, supaya apa? Ketika kita wafat nanti, suami itu rela, ikhlas, ridho dengan kita. Jangan sampai ketika kita meninggal wafat, dia mengatakan syukur, alhamdulillah lu mati. Gua enak sekarang, bebas hidup gua. Coba kalau ada suami yang bilang begitu pada saat kita meninggal, Masya Allah, subhanallah, astagfirullah. Jangan sampai terjadi kejadian yang seperti itu, ya. Baik, yang berikutnya, kewajiban seorang istri itu adalah mengikuti tempat tinggal suami. At-Tolak ayat 6. Tempatkanlah mereka, para istri, di mana kamu suami bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Kalau nggak percaya, buka aja At-Tolak ayat 6. Jadi, mohon maaf. Kewajiban yang kedua bagi seorang istri itu adalah mengikuti tempat tinggal suami. Misalnya begini, kita berasal dari Sukabumi ya, kayak saya misalnya. Kemudian kita menikah, lalu si suaminya itu mesti merantau ke Papua misalnya, atau ke Kalimantan, ke Sulawesi, kemanapun itu. Itu tuh kewajiban seorang istri itu ikut kemana suami pergi. Ikut tinggal di mana suami berada, bekerja. Itu mesti seperti itu. Kecuali kalau ada halangan secara syar'i, misalnya ada kesepakatan mereka dulu nanti akan tinggal bersama-sama kalau setelah kondisinya memungkinkan. Karena misalnya nih, kerja di pertambangan, misalnya kerja di perkebunan, kerja di kehutanan, misalnya ya, yang mesti masuk keluar masuk hutan, kemudian perusahaannya belum menyediakan tempat tinggal yang layak, nah itu tidak apa-apa, itu ada alasan syar'i. Tetapi kalau misalnya tidak ada alasan syar'i, bukan karena alasan ekonomi, ya, kita tuh punya kewajiban. Gitu ya. Punya kewajiban apa? Seorang istri punya kewajiban untuk ikut tinggal di mana suami itu bertempat tinggal. Sekarang kan, Masya Allah, ya, Masya Allah. Sekarang apa yang terjadi? Banyak kejadian-kejadian yang si istri menolak, si istri tidak bersedia untuk tinggal bersama dengan suaminya. Kenapa? Biasa orang kaya, biasa anak orang kaya, dimanja oleh keluarganya, semuanya kebutuhan dipenuhi, semua apa yang dia inginkan itu dipenuhi, nggak pernah kerja, semua kebutuhan dipenuhi, kemudian selama ini dia dimanja, tiba-tiba dia harus tinggal di daerah Kalimantan, tengah hutan sana, di perkebunan atau pertambangan. Yang sepi dari mana-mana, sepi dari keramaian, itu tempat jin buang anak, bahasanya begitu. Kalau mau telepon, nyari sinyal aja mesti nyari tempat dulu supaya sinyalnya pas. Atau kalau mau telepon itu mesti naik ke bangunan, ke tower dulu supaya dapat sinyal handphone, supaya dapat sinyal apa, telekomunikasi seperti itu. Itu ada yang seperti itu. Lokasi itu ada yang seperti itu. Saya juga ngalamin yang seperti itu dulu ke Lampung, masih belum zaman teknologi canggih. Kalau mau berkomunikasi dengan istri itu harus pakai surat tertulis dan pakai pos. Mana ada yang pakai SMS, pakai WA, email, belum ada, belum kenal yang seperti itu. Ya, nah itu kondisi-kondisi di mana kalau kondisinya masih seperti itu, masih belum stabil, belum bagus, boleh. Tetapi ketika kondisinya sudah bagus dan seorang suami mengajak, yuk dek, tinggal bersama ayah, tinggal bersama masmu di satu tempat, di tempat ayah, di tempat mas bekerja gitu, itu istri itu wajib ikut. Nggak boleh nolak. Apa alasannya untuk menolak? Nah, para ibu, para wanita, bapak-bapak juga ya gitu, yang sekarang sudah punya anak gadis, sebentar lagi barangkali mau mantu, sebentar lagi mau menikahkan putrinya, ajarkan mereka ini untuk ikut kemanapun suami pergi. Ajarkan mereka pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, nyuci piring, ngepel, nyuci baju, nyetrika, dan sebagainya. Ajari mereka. Kenapa? Karena ini bakal menjadi bekal yang sangat baik bagi mereka ketika mengikuti suami pergi kemanapun juga. Kalau tinggalnya di luar negeri, barangkali nggak ada yang menolak ya, karena kebanggaan itu, bangga banget suaminya kerja di mana, di New York, misalnya di Amerika, atau di Eropa, gitu, atau di Timur Tengah, Dubai, misalnya begitu ya. Uni Emirat Arab itu mah pasti istri senang. Kenapa? Karena gengsinya tinggi.
Tetapi ketika mesti masuk ke pedalaman Sumatera, pedalaman Kalimantan, yang jarak dengan kota terdekat aja misalnya 4 jam, 5 jam, itu yang ada suara jangkrik, suara burung, masih ada babi, masih ada harimau, masih ada ular. Belum tentu sang istri itu mau ngikut pada suami, belum tentu seperti itu. Dan ini kewajiban seorang suami istri adalah mengikuti tempat tinggal suami. Jadi si istri tidak boleh menolak. Ketika si istri menolak ajakan suami untuk ikut tempat tinggalnya, maka ini dikategorikan sebagai seorang istri yang tidak taat kepada suami. Balik lagi ke nomor 1. Balik lagi ke taat kepada suami, An-Nisa ayat 34. Kalau kita tidak taat kepada suami, artinya kewajiban kita tidak jalankan sebagai seorang istri, maka konsekuensinya 1, berdosa, konsekuensi kedua, kita tidak akan mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Penting bagi seorang istri juga ikut kepada suami. Kenapa? Gitulah. Di luar sana itu godaannya kenceng. Godaannya tuh kenceng. Kita jauh-jauhan ketemunya setahun 2 kali misalnya gitu kan. Masya Allah, luar biasa. Inilah salah satu aspek yang mesti dipertimbangkan. Oleh karena itu kembali, para ibu, para bapak yang sekarang bersiap-siap, punya anak wanita, punya anak perempuan, bersiap-siap untuk menikahkan mereka, ajari pekerjaan-pekerjaan rutin rumah tangga. Cuci baju, cuci piring, gosok baju, nyapu, ngepel, bersihin taman, bersihin kamar mandi. Lakukan itu, ajarkan itu, karena itu akan menjadi bekal. Bisa jadi mereka menolak untuk ikut dengan suami gara-gara emaknya. Gara-gara bapaknya, janganlah nak, kamu maksana jauh, udah kamu tinggal di sini aja sama ayah, sama bunda, sama mama, sama papa. Nanti suami kamu pulangnya ya mungkin 6 bulan sekali, setahun sekali gitu. Apakah iya itu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah? Kan tidak seperti itu. Jangan-jangan kadang-kadang kita orang tuanya yang menahan untuk tidak mengikuti ajakan suami untuk tinggal bersama dengan suami. Seperti itu gitu. Berarti apa? Berarti kita sebagai orang tua yang mengajarkan sesuatu yang tidak benar. Mengajarkan kepada anak untuk tidak taat kepada suami. Mengajarkan kepada anak untuk melalaikan kewajibannya. Kalau sudah seperti itu, maka yang berdosa bukan cuma anak kita, tetapi kita juga ikut berdosa sebagai orang tua. Mau nanti dituntut di akhirat gitu ya. Misalnya, sang anak kita, istri, gitu kan, mau masuk surga, kuncinya ada dipegang oleh suami. Dia teriak, ya Allah, saya nggak bisa masuk surga. Kenapa? Kuncinya ada suami. Suami mengatakan, ngapain kamu masuk surga? Kamu aja dulu diajak ikut ke Sulawesi Tengah sana, kamu nggak mau ikut, ya sudah, saya nggak ridho dengan kamu. Nah, si istri mengatakan, ya aku kan dulu mau ikut kamu, tetapi mamaku yang melarangnya. Papaku yang tidak membolehkan untuk ikut ke sana. Ayo, bapaknya, ibunya, orang tuanya, ikut akan kena seret juga masuk ke dalam neraka, tidak bisa mungkin masuk ke dalam surga gara-gara kita tidak mengajarkan sang anak untuk patuh dengan ajakan suami. Bapak Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Yang terakhir, jadi nggak usah banyak-banyak, kewajiban cuma 3. Menjaga diri saat suami tidak ada. An-Nisa 34. Wanita salehah adalah yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Itu sebetulnya lanjutan dari ayat dari nomor 1, taat kepada suami, menjaga diri saat suami tidak. Bapak Ibu teman-teman hadirin, kakak adik rahimahumullah, ini mah paling gampang ya. Paling gampang menjaga diri saat suami tidak ada, itu paling gampang. Artinya apa? Ketika kita melihat nomor 1, nomor 2, nomor 3, sesungguhnya kewajiban seorang istri kepada suami itu cuma 1, taat kepada suami. Kalau tadi suami itu punya kewajiban 5, ada mahar, mencari nafkah, menggauli dengan baik, memberikan kasih sayang. Satu lagi apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ayo, 5 kewajiban sambil saya ingetin lagi ya. 5 kewajiban seorang suami. Masih ingat nggak? Mahar.
kasih nafkah, apalagi ya, memperlakukan istri secara baik, menjaga istri dari dosa dan memberikan cinta kasih sayang. Kewajiban istri kepada suami saya jabarkan menjadi 3 bagian, tetapi kalau kita mau kerucutkan lagi, cuman 1 sebetulnya, 1:5. Hanya taat kepada suami, nggak usah macam-macam, nggak usah neko-neko, nggak usah begini begitu, cuman taat kepada suami. Nggak ada, yang lain tuh nggak ada, cuman taat. Syaratnya apa? Kalau taatnya nggak ada syarat. Sepanjang suami tidak mengajak kita berbuat dosa, sepanjang suami tidak mengajak kita berbuat maksiat, sepanjang suami dianya masih berada di jalan Allah, walaupun tidak sempurna, kewajiban wanita, kewajiban seorang istri ya taat. Udah itu aja. Mau masuk surga cuma taat. Iya Pak, tapi kan dia nggak ngasih nafkah, bukan kewajiban kamu. Itu tidak ada urusannya dengan kamu, dosa dia sama Allah. Tapi dia nggak ngajarin agama. Kenapa? Kemarin kan nyari orang yang agamanya bagus. Ya. Kenapa kemarin tidak mencari orang yang agamanya bagus? Tapi begini, tapi begitu. Nah, kalau sudah begini, begitu, mari kita lihat. Kalau keluarga kita belum samawa, kalau kita ternyata masih belum mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, kenyamanan, jangan-jangan proses awal pencarian pasangannya itu yang nggak benar. Masih ingat kan? Di episode yang 3 sebelumnya itu, bagaimana kita mencari pasangan. Sederhana mencari pasangan itu. Seorang wanita mencari calon suami itu cuma 2 kriterianya. Cari orang yang punya etika yang bagus, cari yang agamanya bagus, selesai. Bagi seorang suami yang ingin mencari istri, ada 4 kriteria. Ada hartanya, ada keturunannya, ada rupanya, wajah, dan ada agamanya. Dahulukan agamanya, selesai. Ya. Selesai semuanya gitu, aman-aman aja, sesederhana itu. Tetapi kenapa kita tidak menjadi sederhana kehidupan kita? Jangan-jangan memang proses awal pencarian pasangannya yang belum sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Lalu proses pernikahannya seperti apa? Kita bahas waktu itu kan, ya proses. Ada yang disebut dengan pacaran, apalagi kalau Masya Allah ya, astagfirullah, kalau sudah dilamar gitu ya, sudah tunangan, dianggap itu sah, lalu dibiarkan mereka melakukan apapun, lalu membiarkan diri kita melakukan apapun gitu ya. Termasuk hal yang sederhana yang sekarang sedang menjadi tren di mana namanya prewedding gitu. Prewedding itu buat apa? Itu sudah sah atau belum? Boleh nggak sih kita berpeluk-pelukan, bergandengan tangan macam-macam? Masya Allah, itu kan haram, gitu ya. Itu kan haram. Tetapi kenapa kita melakukan sesuatu yang haram? Kalau ternyata kehidupan kita sekarang ini masih belum bahagia, ya jangan-jangan ya prosesnya dulu seperti itu, jangan-jangan. Kemudian proses berumah tangganya seperti apa? Ya, tadi fungsi kewajiban seorang suami, kewajiban seorang istri. Kewajiban suami ada 5, kewajiban istri ada 1. Suruh taat doang, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah begini begitu. Taat aja, serahkan semua kepada Allah. Maka apa yang terjadi kalau sudah seperti itu, Allah akan memberikan kenikmatan, kebahagiaan, kenyamanan, kenyamanan di dalam kita menjalankan rumah tangga. Ya, kewajiban seorang suami itu tidak gugur dengan sendirinya. Misalnya gara-gara seorang istri tidak taat, tetap harus jalankan. Mau taat, mau enggak, seorang istri jalankan kewajiban suami yang 5. Demikian juga sebaliknya. Kewajiban seorang istri itu tidak ada syarat apapun. Gara-gara suami nggak ngasih nafkah, kita nggak taat, nggak ada. Itu urusan dia sama Allah, gitu ya. Urusan dia sama Allah, kewajibannya dengan Allah. Gara-gara suami tidak menjalankan agama, itu urusan dia dengan Allah. Tugas kita adalah taat kepada sang suami. Ya. Sepanjang, sekali lagi, sepanjang syarat cuma 1, sepanjang suami tidak menyuruh kepada maksiat, tidak menyuruh kepada dosa, maka kewajiban taat kepada suami itu tidak bisa gugur dengan alasan apa. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah, lalu apa yang mesti kita lakukan? Kan saya udah kadung, Pak, umur saya udah 50. Saya kadung tidak bahagia juga, saya kadung apa namanya, kadung seperti ini kondisinya. Ya sudah, Allah kan maha pengampun. Ya sudah kan, Allah maha penerima taubat kita. Kan nggak mungkin kita memutar, ada mesin waktu balik lagi ke masa yang akan, ya masa lalu. Kan nggak mungkin.
bertobatlah. Ya, insya Allah, Allah pasti mengabulkan doa-doa kita. Pasti Allah akan menerima semua tobat kita. Minta ampun dengan Allah. Minta ada beberapa pertanyaan, Mbak. Nanti kita simpan buat minggu depannya. Kita minta ampun kepada Allah. Kita minta Allah yang maha membolak-balikan hati, gitu ya. Maha membolak-balikan hati, ya kita serahkan saja kepada Allah. Seperti itu. Lakukan taubatan nasuha, kembali ke jalan Allah, kemudian sekarang jalankan kewajiban masing-masing sesuai dengan tuntunan Allah. Selesai. Ya, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemberi Maaf. Sederhananya begini. Ada seorang mu'alaf, misalnya usianya 40 tahun, mu'alaf, masuk ke dalam Islam, ucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka Allah sampaikan, Allah katakan bahwa semua dosa-dosa orang itu, yang mu'alaf itu akan hilang. Dia akan nol, akan suci, bersih seperti anak bayi yang baru lahir. Itu saja Allah bisa berikan ampunan. Itu saja Allah ampuni dosa-dosa orang begitu. Apalagi kalau kita sebagai orang muslim, sebagai orang muslimah, ya, mukminin mukminat, kita punya dosa banyak pun Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pemberi Maaf. Yuk taubatan nasuha, yuk kembali ke jalan Allah, yuk jalankan kewajiban masing-masing sesuai dengan tuntunan Allah pada sisa usia kita yang masih ada. Yang kedua, ayo ajari anak-anak kita bagaimana supaya mereka nanti memiliki keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, bukan cuma di dunia tapi juga sampai ke surga. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah, dicukupkan sampai di sini, Mbak Anggi, selesai, gitu kan? Karena saya juga nggak tega juga kalau makin dibuka nanti banyak yang jerit-jerit, nangis-nangis, gitu kan? Semoga aja tidak ada yang sesenggukan, gitu ya. Baik, Mbak, silakan, Mbak. Ya, baik. Terima kasih Pak Farid atas pemaparannya. Seperti biasa ya Bapak Ibu, lugas, tegas ya, dan ya membuat kita nih harus siap nggak siap. Ternyata banyak hal yang mungkin nggak hanya kita merasa diri sendiri saja ya, tapi ternyata memang banyak orang. Artinya ini umum terjadi ya, dan alhamdulillah kita dipertemukan di sini. Artinya Allah sedang menuntun kita nih, nuntun kita untuk ya senantiasa ya kita kembali aja lagi ke jalan Allah ya, nggak hanya Bapak Ibu saja, tentunya saya juga ikut harus belajar banyak di sini. Alhamdulillah ya nancep dan jelep ya. Ya Bismillah, mudah-mudahan ini menjadi jalan awal kita ya untuk kita senantiasa bisa ya beriringan ya, yang apalagi yang sudah berkeluarga ya, dan sudah sejak lama gitu ya, tapi saat ini mungkin masih merasa belum samawa, kenapa, dan ditahan-tahan misalnya karena faktor anak atau dan sebagainya. Ya udah yuk kita kembali ke jalan Allah, apalagi kalau di ilmu magnet rezeki ada garpu tala, dan memang kebanyakan yang GT itu ya Allah itu sebenarnya pasti jawabannya adalah menegur kembali diri kita sendiri dulu. Jadi fokus pada kalau di ilmu magnet rezeki kan ya, buka perisai, rawat terumbu karang kita ya, kita perbaikinya dari dalam diri kita sendiri dulu, hubungan nggak hanya dengan di sekitar kita, tapi juga hubungan kepada Allah, dan juga nanti malah Allah yang akan memperbaikinya ya, yang akan merajut dengan lebih halus lagi buat kita, sehingga kita dimudahkan untuk menuju samawa sampai surga. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dimudahkan, dikuatkan, diberikan kesabaran, keikhlasan, ya, ketabahan untuk bisa menghadapi ini segala lika-liku rumah tangga. Itu memang perjalanannya seumur hidup ya, kalau orang bilang ya. Jadi di awal tuh indah ya, begitu masuk rumah tangga, setelah 3 bulan honeymoon ya, setelah itulah masa pembelajaran kita yang benar-benar kita harus gali ilmu. Itulah pentingnya kita selalu menggali ilmu agar kita paham dan agar kita bisa mendapatkan ya petunjuk agar kita bisa melalui itu semua dengan jalan yang lebih baik ya, insya Allah. Baik, terima kasih banyak Pak Farid atas pemaparannya yang luar biasa tentunya. Bapak Ibu semuanya, mohon izin, mudah-mudahan nggak ada yang sampai tersinggung ya, sakit hati nggak, ini buat pembelajaran kita bersama ya Bapak Ibu, karena ilmu ini mahal sekali kalau kita ternyata dihadirkan di sini Bapak Ibu, karena hidayah itu datang pada Allah akan berikan hidayah itu datang pada orang yang tepat, pada orang yang memang sudah pantas. Jadi mudah-mudahan ini adalah jalan Allah menunjukkan bahwa kita semua
mempunyai kesempatan nih untuk mengejar lagi ridho Allah ya, dan juga Allah memberikan petunjuknya ya, yang mungkin saat ini sedang merasakan seperti itu, Allah mudahkan jalannya ya. Ya, saya juga speechless ya, mau ngasih apa lagi. Baik, Bapak Ibu semuanya, kalau begitu terima kasih atas pertanyaannya. Nanti akan saya share di grup WA, saya share ke Pak Farid maksudnya. Kemudian insya Allah kita akan bahas pertanyaan-pertanyaannya luar biasa banyak ya. Mudah-mudahan cukup waktunya di 30 menit pekan depan. Dan nantikan juga tetap lanjut untuk di kajian Saturday Morning Talk pekan ke-59. Mohon izin saya share seperti biasa ya laporan sahabat berkat cinta ya untuk Jumat kemarin. Alhamdulillah kita sudah menyalurkan di 6 kota nih sebenarnya ya. Jadi saya nggak cukup tadi buru-buru masukinnya. Ada 50 box di Lampung, alhamdulillah, di Bekasi 60 porsi, di Semarang 30, di Sidoarjo 60, kemudian di Nganjuk 70 ya, dan total sebentar ya. Ya, total yang kita salurkan ini jadi ada sekitar 3.050.000 ya untuk di 6 dapur, belum editnya kurang tepat, 6 dapur, dan donasi yang masuk di pekan lalu ya itu sisanya ada 3.069.000 dan ditambahkan pekan ini 1.490.000, sehingga masih ada sisa saldo untuk pekan depan Jumat di 1.509.000. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bersama-sama mereka cinta menjadi jembatan kebahagiaan, tidak hanya di sini ya untuk para donatur mulia yang ingin menyalurkan sedekahnya, kemudian untuk para dapur SPC yang ini juga orang-orang yang memang diutamakan ya, sebagian besar adalah orang-orang yang memang ada perlu keajaiban, dan saya minta mereka untuk yuk sama-sama ajaib kita turun di sini dan insya Allah kita bagian kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya, seperti itu. Itu saja ya informasinya bagi Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang insya Allah hari ini teman-teman dari COMR akan melaksanakan Dewan ya, training COMR hari pertama. Selamat belajar, selamat menjemput ilmu. Mudah-mudahan dimudahkan ya untuk menyerap, memahami langsung dari guru kita, founder kita, Magnet Rezeki, yaitu Ustadz Nasrullah. Selamat menyerap dan selamat masuk ke gua keajaibannya masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, dan kita tutup dengan doa ya. Pak Farid akan menutup dengan doa. Kepada Pak Farid dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Marilah kita sama-sama berdoa menutup acara ini dengan memohon kepada Allah, semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita awali dengan istighfar 5 kali dan sholawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, sesungguhnya aku bermohon kepada Engkau dan aku menghadap kepada Engkau dengan Muhammad Nabi Rahmah. Wahai Rasulullah Muhammad SAW, sesungguhnya aku menghadap Tuhanku bersamamu dalam memohonkan hajatku ini agar dikabulkan. Ya Allah, perkenankanlah dia, Rasulullah, memberikan syafaatnya kepadaku. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pengasih, dan Engkau Maha Penyayang. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, dosa keluarga kami, ya Allah, dosa anak, istri, suami kami, ya Allah, dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ampunilah dosa para pemimpin kami, jadikanlah kami orang yang senantiasa mendapat hidayah-Mu, mendapatkan ampunan-Mu, dan kelak juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil qiyamah.
Ya Allah, ya Rabbana, anugerahkanlah kepada kami keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Bimbinglah kami untuk tetap setia di jalan-Mu, jalan yang Engkau ridhoi untuk kami dan seluruh anak keturunan kami. Ya Allah, ya Basit, hanya Engkau yang maha membolak-balikan hati makhluk-Mu. Tanamkanlah dalam hati kami, dalam jiwa orang-orang yang kami cintai, rasa kasih sayang yang tulus, rasa kasih sayang yang murni dan semata-mata berkasih sayang karena-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar melimpahkan rezeki kepadaku berupa rezeki yang halal, rezeki yang luas, dan rezeki yang tanpa susah payah, tanpa memberatkan, tanpa membahayakan, dan tanpa rasa lelah dalam memperolehnya. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak dan Ibu, lewat 1 menit di jam saya dari jam 7.30. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan, sama sekali tidak ada niatan untuk menyakiti siapapun. Kewajiban saya hanya menyampaikan, kewajiban saya hanya memberikan informasi sesuatu sesuai dengan apa yang dituntun oleh Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Farid, Mbak Anggi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya, Bu Anggi. Terima kasih Bunda Anggi. Terima kasih Pak. Sama, terima kasih. Yuk kita foto bareng. Pak Farid, Mbak Anggi. Sama-sama. Yuk kita Terima foto kasih Pak bareng Farid, dulu. Mbak Anggi. Sama-sama Pak Gaos. Silakan boleh di-on-kan kamera videonya. Silakan boleh di-on-kan dan kita seperti biasa foto bersama. Oh baik Pak Dipa atau Ibu Dipa ya. Baik. Oke, ya. Seperti biasa. Oke, gayanya tentunya kita mengharap ridho Allah ya. Silakan tangannya diataskan seperti ini dan saya akan foto 1, 2, 3. Tahan layar kedua sebentar. Oke. Kemudian ya ini kita cukup back to Allah ya, kembali kepada Allah, hanya satu-satunya yang penolong kita ya, yang utama. 1, 2, 3 sebentar. Oh, ada 1, 2, 3 layar kedua. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Mohon doanya untuk para narasumber kita yang luar biasa, Pak Farid, dan juga tentunya para guru-guru yang pernah ini dan Ustaz Nasrullah, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimudahkan kembali ilmu-ilmu dan berbagi dengan kita lagi ya. Dan Bapak Ibu semuanya juga terima kasih sudah hadir, sehat selalu, mulia selalu, bahagia selalu. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi pekan depan ya. Saya ucapkan terima kasih. Kita ucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan doa kafarat itu majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا زيني يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة سمانا عم تحلم عم تسأل